Engkau penjunanku, pelita hidupku. Shalom sahabat penjunanku, pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur hanya karena anugerah dan kasih Tuhan kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih sepanjang hari ini Bapa menjaga dan memberkati kami. Bapa melindungi bahkan menyertai kami untuk kami boleh menyelesaikan setiap aktivitas kami. Terima kasih Bapa, malam hari ini sebelum kami beristirahat, masih ada waktu dan kesempatan bagi kami untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu Bapa. Bukalah hati kami, berikanlah kami hikmat supaya kami mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Amsal 23 ayat 19 sampai 28. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Bahkan seperti penyamun ia menghadang dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. Judul renungan bagi kita pada malam hari ini adalah berharganya didikan orang tua. Sahabat penjunanku, pelitaku yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada upacara pembukaan Olimpiade musim panas di tahun 1992 di Barcelona, terjadi suatu tragedi. Saat satu persatu tim memasuki stadion dan berparade keliling lintasan, di tengah sorak-sorai 65.000 penonton. Di salah satu bagian stadion Olimpiade, terjadilah peristiwa yang mengejutkan dan menyedihkan pada saat Peter Karnov, ayah perenang dari Amerika Serikat, Ron Karnov, mendapat serangan jantung yang fatal. 5 hari kemudian, Ron tampil untuk berlomba dengan memakai topi ayahnya, yang ia sisihkan dengan hati-hati sebelum perlombaan dimulai. Tetapi mengapa ia memakai topi itu? Ia melakukannya sebagai penghormatan kepada ayahnya, yang ia gambarkan sebagai sahabat terbaikku. Topi itu adalah topi yang dipakai ayahnya saat mereka memancing dan melakukan banyak hal bersama. Memakai topi itu adalah cara Ron untuk menghormati ayahnya karena telah mendampingi, menyemangati, dan mengarahkannya. Ketika Ron berenang, ia tidak didampingi ayahnya, namun ia terinspirasi oleh kenangan tentang ayahnya. Zaman kini semakin sulit kita menemukan anak yang patuh dan hormat pada orang tua. Berbeda dengan puluhan tahun lalu, di mana seorang anak tak punya hak berpendapat atau menolak kemauan orang tuanya. Orang tua memiliki otoritas penuh terhadap anak-anaknya.
Sekarang yang terjadi sebaliknya. Orang tua tidak memiliki keberanian menolak permintaan anaknya. Sekalipun permintaan tersebut akan mencelakakan jiwa anaknya atau membawa aib buat keluarganya. Namun bagian ini penulis Amsal lebih banyak menunjukkan nasihatnya kepada anak-anak. Anak-anak harus mendengarkan didikan ayahnya dan menghormati ibunya, agar ayah dan ibunya bersuka cita karena mereka. Tidak ada kebahagiaan lain bagi orang tua kecuali melihat anak-anaknya hidup benar dan bijaksana. Oleh karena itu, anak-anak perlu menyadari betapa berharganya didikan orang tua untuk mengetahui jalan yang benar dan tepat bagi mereka. Bila anak-anak hidup takut akan Tuhan, maka masa depannya pasti dipimpin Tuhan. Sebagai orang tua, apakah Anda sudah menjadi orang tua yang mendidik anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan? Sebagai seorang anak, apakah Anda hidup di dalam kepatuhan dan menghormati setiap didikan orang tua Anda? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, menjadi kerinduan setiap kami sebagai orang tua adalah melihat anak-anak kami hidup di dalam takut akan Engkau. Karena itu ya Bapa, mampukanlah kami untuk bisa mendidik anak-anak kami dengan baik, sesuai dengan firman-Mu. Biarlah keberadaan kami dapat menjadi teladan bagi anak-anak kami. Teguhkanlah dan kuatkanlah kami Bapa, karena hanya kepadamu lah kami memohon hikmat dan bijaksana. Bapa, berkatilah kami dengan kasih dan kemurahan-Mu, sehingga kami dapat beristirahat dengan baik di malam hari ini. Dan besok kami dapat bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita.